Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Winda Risyani Brahmastuti, NIM 122010082 dari Program Studi Manajemen STIE Bank BPD Jateng. Oke teman-teman, di sini selanjutnya kita akan mencoba untuk menyelesaikan kasus permasalahan soal forecasting yang ketiga. Kasus permasalahan soal forecasting yang ketiga adalah bila diambil secara acak, 10 penjual laptop diperoleh data penjualan laptop dalam unit atau Y, pengeluaran untuk iklan dalam juta rupiah atau X1, dan jumlah sales atau X2 sebagai berikut. Y 100 unit dengan X1 3, X2 3, Y 150 unit dengan X1 5, X2 4, Y 150 unit dengan X1 6, X2 4, Y 170 unit dengan X1 10, X2 5, Y 165 unit dengan X1 8, X2 4, Y 110 unit dengan X1 3, X2 3, Y 130 unit dengan X1 4, X2 3, Y 120 unit dengan X1 3, X2 3, Y 160 unit dengan X1 8, X2 7, dan Y 180 unit dengan X1 11, X2 8. Berdasarkan data di atas, hitunglah A. Bagaimana persamaan regresinya dan jelaskan artinya. B. Berapa nilai R kuadrat, jelaskan artinya. C. Bila biaya iklan naik menjadi 13 juta, hitung perkiraan penjualannya. Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk bersama-sama menyelesaikannya ya. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi POM for Windows-nya. Nah, tampilan utama dari aplikasi POM for Windows adalah seperti ini ya teman-teman. Dan untuk mengoperasikannya, yang pertama kita klik modul, kemudian kita klik forecasting, kemudian kita klik file, kemudian kita klik new, dan kemudian kita klik less squares. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Pada kolom title kita isikan judulnya terlebih dahulu sesuai yang ada pada soal. Di sini kita isi dengan toko laptop. Kemudian di sini untuk number of observation-nya kita isi 10. Untuk number of independent variables-nya kita isi 2. Kemudian untuk row names-nya kita pilih 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian untuk column names-nya kita pilih X1, X2, X3, dan seterusnya. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul tabel seperti berikut ini ya teman-teman. Dan untuk menyelesaikannya, kita isikan terlebih dahulu data yang ada pada soal ke dalam tabel aplikasi POM for Windows-nya. Kita isikan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini yang pertama ada nomor. Kemudian di sini yang kedua ada Y unit. Kemudian di sini ada pengeluarannya dalam juta rupiah. Kemudian di sini ada sales-nya, yaitu orang. Kemudian di sini untuk Y per unitnya, yang pertama ada 100, kemudian 150, kemudian 150 lagi, kemudian 170, kemudian 165, kemudian 110, kemudian 130, kemudian 120, kemudian 160, dan 180. Kemudian di sini untuk pengeluarannya, yang pertama adalah 3 juta, kemudian 5 juta, kemudian 6 juta, kemudian 10 juta, kemudian 8 juta, kemudian 3 juta, kemudian 4 juta, kemudian 3 juta, kemudian 8 juta,
dan 11 juta. Kemudian di sini untuk salesnya, yang pertama ada 3 orang, kemudian 4 orang, kemudian 4 orang lagi, kemudian 5 orang, kemudian 4 orang, kemudian 3 orang, kemudian 3 orang lagi, dan kemudian 3 orang lagi, kemudian 7 orang, dan 8 orang. Kemudian kita klik solve untuk melihat hasilnya. Di sini yang pertama sudah ada tampilan tabel dari hasil forecasting result-nya. Dan berdasarkan hasil dari tampilan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa A untuk regresinya adalah sebesar Y unit sama dengan 93,159 ditambah 9,19 juta dikurangi 1,62 orang. Artinya, pendapatan 93,159 akan bertambah apabila biaya penjualan iklan naik sebesar 1 juta ditambah 9,19, yaitu penambahan, dan jika terjadi pengurangan apabila menambah karyawan dengan mengurangi pendapatan sebesar 1,62. B untuk nilai koefisien determinan atau R kuadratnya, di sini adalah 0,884. Artinya, variasi penjualan laptop dapat dijelaskan oleh variabel promosi dan juga jumlah karyawan sebesar 0,884. C. Apabila biaya iklan naik menjadi 13 juta, perkiraannya adalah dengan Y sama dengan 93,159 ditambah 9,19 dikali X1 atau 13 dikurangi 1,62 dikali X2 yaitu 1, hasilnya adalah 209,344. Kemudian kita klik Details and Error Analysis untuk melihat hasilnya. Dan ini merupakan hasilnya ya teman-teman. Kemudian kita klik ANOVA Summary untuk melihat hasilnya. Dan ini merupakan hasilnya. Kemudian kita klik Sum of Squares Computation untuk melihat hasilnya. Dan ini merupakan hasilnya ya teman-teman. Untuk melihat seluruh hasilnya, kita bisa klik Window, kemudian kita klik Delete. Nah, ini merupakan tampilan hasil dari keseluruhannya ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itulah langkah-langkah penyelesaian dan hasilnya. Untuk menyimpan hasilnya, kita bisa klik File, kemudian kita klik Save As. Kemudian kita klik Dokumen. Kemudian kita klik Tugas Applikom 9. Di sini akan saya beri nama Penyelesaian Soal Forecasting 3. Kemudian kita klik Save. Nah, seperti itu ya teman-teman.